Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres hari ini terkait pembentukan tim gabungan independen mencari fakta untuk mengusut tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang. Presiden meminta agar tim pencari fakta yang dibentuk dapat bekerja cepat mencari fakta dengan target mendapatkan kesimpulan kurang dari 1 bulan bekerja. Hal ini disampaikan Menko Polhukam sekaligus Ketua TGIPF Mahfud MD setelah memberikan laporan terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada Presiden di Istana Kepresidenan Selasa siang. Menurut Mahfud, Kepres yang diterbitkan Presiden hari ini akan menjadi dasar hukum bagi TGIPF dalam bekerja. Mahfud menjelaskan malam nanti rapat perdana TGIPF akan digelar untuk memetakan dan mengidentifikasi masalah, kemudian diikuti dengan pembagian tugas pencarian fakta-fakta. Anggota TGIPF diisi oleh berbagai kalangan dari akademisi, pengamat, sepak bola, jurnalis, mantan pengurus PSSI, hingga mantan pemain timnas. Kanjuruhan itu pertama tim pencari fakta itu diminta segera bekerja, kalau bisa tidak sampai 1 bulan sudah bisa menyimpulkan, karena masalah besarnya sebenarnya sudah diketahui, tinggal masalah-masalah detailnya yang itu bisa dikerjakan mungkin tidak sampai 1 bulan. Dan untuk itu Kepresnya akan dikeluarkan hari ini, ya, Kepres ini sehingga kami bisa punya dasar untuk rapat. Kenapa itu harus dengan Kepres? Karena di setiap institusi juga mempunyai tim investigasi sendiri, sehingga yang terpadu itu nanti bergabung di bawah Kepres ini. Misalnya Menpora punya tim, PSSI punya tim, Irwasum punya tim. Itu bagus untuk menyelidiki itu agar terang, lalu nanti dikoordinasikan dengan kami di sini di Kemenko Polhukam, tim yang dibentuk oleh Presiden. Lalu itu tadi Presiden minta kalau bisa jangan sampai sebulan. Ya nanti kita olah. Kan kita harus melihat lapangan, menemui siapa yang menyaksikan, siapa yang memberi komando, jaringannya dengan siapa, kok bisa jadwal pertandingan yang diusulkan sore kok tetap berubah malam. Itu kan ada jaringan-jaringan, ada jaringan bisnis, ada periklanan dan sebagainya. Nanti kita lihat semua. Pemerintah membentuk tim gabungan independen mencari fakta untuk mengusut tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang di Malang, Jawa Timur. Pemerintah memastikan tim gabungan akan bekerja kurang dari sebulan untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab dan terjerat pidana dalam kasus tragedi Kanjuruhan pasca laga Derby Jatim antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Dan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan koordinator Save Our Soccer sekaligus anggota tim gabungan independen mencari fakta Akmal Marhali. Selamat sore Mas Akmal. Selamat sore Nana, salam sepak bola. Oke, salam sepak bola. Dan Guru Besar Hukum Pidana UNSUD Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore Prof. Hipnu. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore Mas Akmal. Oke, karena ini tim gabungan independen pencari fakta sudah dibentuk, artinya pemerintah menargetkan ataupun menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab dan harus ada pihak yang kemudian terjerat pidana. Saya mau tanya ke Mas Akmal. Mas Akmal, tim gabungan independen pencari fakta ini, apakah tim ini kemudian mampu mencari pihak yang bertanggung jawab, pihak yang harus terjerat pidana atas tragedi Kanjuruhan dalam waktu kurang dari sebulan, Mas Akmal? Ya, saya pikir kalau misalnya siapa-siapa atau pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan, semua orang sudah tahu, gitu kan. Jadi tinggal seperti tadi disampaikan oleh Pak Mahfud MD, tinggal bagaimana mengidentifikasi secara detail kasusnya. Ya, sehingga kemudian antara fakta hukum dengan fakta di lapangan itu seiring sejalan. Namun demikian yang paling penting sebenarnya bukan soal siapa yang harus dihukum. Tapi bagaimana peradaban sepak bola kita ke depannya. Dalam sejarahnya sepak bola Indonesia sudah beberapa kali dibentuk tim pencari fakta. Gitu kan. Tapi semua masih melihat pada sisi permukaan. Sehingga kemudian akar masalahnya tidak pernah dibereskan. Akhirnya kita selalu mengalami kejadian berulang termasuk soal korban nyawa manusia di sepak bola.
Nah, inilah yang menurut saya concern yang paling penting, bukan cuma sekedar menghukum siapa dengan berapa lama, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membuka lembaran baru peradaban sepak bola Indonesia. Kita ini harus belajar dari kasus yang dialami oleh Inggris, gitu kan. Inggris sempat dihukum oleh UEFA, Federasi Sepak Bola Eropa, di mana kasus tragedi Heysel yang melibatkan menewaskan 36 orang di final Liverpool melawan Juventus, itu kemudian Inggris dihukum klub-klubnya tidak boleh 5 tahun secara berturut-turut tampil di kompetisi Eropa. Lalu pada 1989 terjadi lagi namanya tragedi Hillsborough. Oke, kalau itu kita udah tahu nih Mas Akmal. Piala FA di mana jatuh korban 96, dan kemudian mereka membuat pemerintah Inggris dan juga Federasi Sepak Bola Inggris, FA Inggris, langsung membuat konsensus baru dengan mengeluarkan Football Spectator Act. Regulasi terkait keamanan dan keselamatan stadion bisa diverifikasi dan boleh diizinkan untuk menggelar pertandingan untuk menjaga keselamatan setiap penonton yang datang. Nah, ini harus dijadikan contoh buat penyelesaian kasus sepak bola kita saat. Oke, itu adalah satu contoh penyelesaian kasus, tapi di sisi lain harus ada pihak yang bertanggung jawab. Karena Anda sempat mengatakan 2 hari yang lalu, hari Minggu, ketika kita sama-sama berdiskusi ya, pasca kejadian ini, Anda mengatakan bahwa ini merupakan dosa berjamaah. Yang bertanggung jawab ini banyak sekali, berjamaah ini yang bertanggung jawab. Siapa saja pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban? Karena dosa berjamaahnya ini tanggung jawab siapa sih sebetulnya Mas Akmal? Karena Pak Mahfud tadi sudah mengatakan sebagai ketua tim gabungan independen pencari fakta, sudah ada gambaran besarnya, tinggal memetakan yang kecil-kecil saja ini. Tapi skema besarnya yang melakukan dosa berjamaah yang harus bertanggung jawab secara berjamaah ini siapa saja, Mas Akmal, menurut Anda? Ya, kalau kita bicara dirunut dari fakta empirik di lapangan, yang harus bertanggung jawab banyak pihak. Pertama, PSSI selaku Federasi Sepak Bola yang memayungi kegiatan sepak bola di Indonesia. Kedua, PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi. Ketiga, panitia pelaksana pertandingan sebagai pihak yang menyelenggarakan atau bertanggung jawab terhadap pertandingan derby Jawa Timur antara Arema melawan Persebaya. Keempat, pihak kepolisian yang juga telah melakukan langkah-langkah yang dalam tanda kutip ya menurut saya gegabah, sehingga menembakkan gas air mata, padahal sejatinya di dalam pengamanan sepak bola berdasarkan regulasi FIFA itu tidak boleh menggunakan senjata api dan gas air mata. Yang terakhir tentunya ya supporter. Jadi kalau menurut Anda yang melakukan dosa berjamaah yang harus dimintai pertanggungjawaban yang pertama adalah PSSI, kemudian PT Liga, kemudian yang ketiga adalah yang keempat supporter, tadi PSSI, PT Liga, panitia pelaksana ataupun klub berarti ya. Panpel ya, Panpel itu berarti klub ya. Kemudian supporter. Iya. Dan kepolisian, berarti ada 5 pihak. Iya. Oke, termasuk supporter juga yang merupakan korban harus dimintai pertanggungjawaban, Mas Akmal. Bukan dong, kan bukan korban. Siapa yang kemudian masuk ke dalam lapangan yang memicu terjadinya kekisruhan atau invasi lapangan kan itu juga harus dimintai keterangan. Karena itulah yang menjadi penyebab utama munculnya chaos di Stadion Kanjuruhan. Provokator begitu ya? Ya. Provokatornya yang kemudian memicu semua supporter turun ke lapangan dan membuat keributan begitu ya. Jadi sekali lagi yang pertama adalah PSSI, PT Liga, kemudian panitia pelaksana dan juga kepolisian, supporter untuk dimintai keterangan. Saya mau ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, menurut Anda pihak-pihak tadi yang melakukan dosa berjamaah keempat pihak, apakah kemudian bisa dijerat pidana dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan ini atau semua tanggung jawab pidananya ini diserahkan saja ataupun ditimpakan saja kepada aparat kepolisian yang melakukan ataupun menembakkan gas air mata kepada supporter? Atau keempat pihak ini bisa dijerat pidana? Terima kasih Mbak Rifana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban individual. Makanya di sini para polisi yang bertanggung jawab di lapangan sudah dicopot.
kemudian para polisi yang terkait dengan kealpaannya yang menyerang dalam tanda petik menggunakan gas mata juga sudah dilakukan penyidikan. Jadi tanggung jawab ini nanti Mbak, ada tanggung jawab pidana, ada tanggung jawab administrasi, ya kan, dan tanggung jawab keperdataan. Tanggung jawab keperdataan terkait ganti rugi. Ini yang kita lihat tadi seperti sampaikan Mas Akmal itu adalah manajemen. Manajemen yang mungkin tidak mengendalikan sebagai K3. Siapa yang bertanggung jawab? Ketua manajemen. Siapa yang memberikan izin? PSSI, kan gitu loh. Tapi kalau kaitannya pidana adalah pihak-pihak individu. Ya, baik yang memerintah ataupun yang karena kelalaiannya menyebabkan orang luka atau meninggal dunia. Itu yang sekarang lagi diruntut oleh Kepolisian Republik Indonesia dan sudah ditentukan beberapa pihak menjadi tersangka atas kejadian ini. Jadi ini suatu yang progres sekali, cepat sekali dan bagus sekali. Oke, ini kan tadi kita dengar konferensi pers yang diselenggarakan oleh Kadifumas Mabes Polri bahwa statusnya ini dari penyelidikan sudah naik ke penyidikan. Artinya sudah ada calon-calon tersangka yang akan ditetapkan sebagai tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban dan juga dijerat pidana. Selain oknum-oknum individu kepolisian, apakah pihak-pihak tadi yang disebutkan oleh Mas Akmal berpotensi juga terjerat pidana, Prof. Hipnu? Seperti misalnya ya, PSSI itu artinya berarti Direktur Operasional PSSI. PT Liga, panitia pelaksana klub Arema, apakah presiden klub atau bagaimana kalau individu? Ya, betul. Ya, ketua-ketuanya sebagai ketua organisasi harus bertanggung jawab. Ini yang tidak melakukan manajemen yang baik di dalam suatu pengelolaan masa yang begitu luar biasa, teori antisipasinya tidak terjadi. Karena dalam hukum pidana itu ada juga istilah teori kausalitas, penyebab. Penyebabnya ada apa? Karena ricuh. Ricuh apa? Karena gas air mata. Ini Mbak, ini yang saya kira harus diantisipasi sesuai dengan perkembangan sekarang adalah K3, keselamatan dan kesehatan. Nah, itu rupanya yang tidak sama sekali dilakukan kaitannya dengan pintu, kaitannya dengan jumlah peserta, jumlah pengunjung yang tadinya 38 menjadi 42, kemudian pintu yang kemudian tidak sepadan dengan jumlah. Ini suatu yang tidak ada antisipasi sama sekali. Sehingga tanggung jawab keperdataan kaitannya ganti rugi, saya kira harus dituntut keras ini, apalagi terhadap korban 120 orang meninggal, belum yang luka. Itu Mbak. Ini tanggung jawab terkait dengan keperdataan. Ya. Selain tanggung jawab pidana, berarti ada tanggung jawab keperdataan ya yang harus dituntaskan. Saya mau kembali lagi ke Mas Akmal. Mas Akmal, selain tadi mencari pihak yang bertanggung jawab ataupun dijerat secara pidana, akar masalahnya yang perlu diinvestigasi ini dimulai dari mana menurut Anda? Sebagai koordinator Save Our Soccer, sebagai pecinta sepak bola, Mas Akmal? Ya, yang harus dirunut adalah yang pertama adalah kronologi atau problem-problem yang terjadi. Ini masalah akut sepak bola kita saat ini bahwa dalam 2 dekade terakhir sepak bola kita masalahnya sebenarnya sama semuanya. Cuma penanganannya yang tidak pernah tuntas. Soal supporter. Ke depan harus ada pembinaan supporter selain tadi bicara hukum. Nah, bicara hukum di dalam konteks sepak bola itu ada 2, Nana. Yang pertama hukum dalam kaitannya football family ini kaitannya dengan keluarga sepak bola hanya bisa dijatuhkan oleh Komite Disiplin PSSI. Kemudian yang kedua adalah hukum dalam kaitannya kemasyarakatan atau hukum positif, hukum pidana yang tadi disampaikan oleh Mas Hipnu. Ini juga harus dijatuhkan. Sebelum-sebelumnya kasus-kasus meninggalnya supporter sepak bola tidak pernah menyentuh hukum pidana. Padahal seperti tadi dikatakan pasal 359 itu jelas menyebabkan kelalaian dan menyebabkan kematian akan ada hukuman pidana maksimal kurungan 5 tahun misalnya. Nah, sisi ini harus diangkat. Nah, selain sisi-sisi hukum baik hukum positif maupun les spesialis hukum olahraga, hukum sepak bola dalam hal ini juga harus ada pembenahan secara menyeluruh aspek-aspek terkait pertandingan, entah itu regulasi kompetisinya, entah itu regulasi pengamanan lapangannya, entah juga termasuk pembinaan supporternya. Jadi semua aspek harus dibenahi. Karena kalau tidak dibenahi, maka akan kembali terulang. Faktanya demikian. Karena itu saya menyarankan bahwa untuk sementara sepak bola kita di moratorium terlebih dahulu agar seluruh stakeholder berintrospeksi dan melakukan evaluasi secara utuh menyeluruh sampai kemudian disepakati komitmen bersama tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola, maka ketika itu moratorium sepak bola dicabut.
Oke, baik. Banyak hal yang harus dibenahi, banyak hal yang harus dicari akar masalahnya dan kemudian diperbaiki. Tadi Mas Akmal sudah memberikan pandangan-pandangan yang mungkin nanti bisa dibawa ke dalam forum TGIPF. Tapi saya ingin kembali ke jerat pidana, pasal apa yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana UNSUD dan juga anggota tim gabungan independen pencari fakta Akmal Marhali. Saya mau ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, tadi kalau Mas Akmal mengatakan bahwa akar masalahnya yang harus diperbaiki itu banyak sekali ya, dari sisi pembenahan sepak bola, tapi soal yang bertanggung jawab itu juga penting untuk kita garis bawahi. Dugaan kelalaian yang dilakukan berbagai pihak yang melakukan dosa berjamaah ini, pasalnya yang bisa disangkakan terhadap mereka pasal apa saja sih, Prof Hipnu? Ya, terima kasih Mbak Rifana. Terkait manajemen adalah ganti rugi. Oke. Ya walaupun memang nyawa tidak bisa diberikan ganti rugi, tapi paling tidak sebagai bentuk santunan. Kemudian terkait pihak-pihak oknum polisi dibawa ke ranah peradilan umum. Dan yang menarik kemarin adalah oknum TNI. Nah, TNI dibawa ke ranah peradilan militer karena adalah menggunakan kekuatan dalam arti suatu yang luar biasa di luar tupoksinya, sehingga sampai Panglima aja sampai memberikan sangat prihatin sekali. Nah, dalam hal inilah maka oknum-oknum polisi paling tidak dibawa ke etik. Satu, dibawa ke ranah kepolisian karena ancaman yang bisa dilakukan tadi sama Mas Akmal adalah 359 karena kealpaannya, karena kekurang hati-hatiannya menyebabkan matinya orang, karena kurang hati-hatinya menyebabkan luka. Berapa yang luka Mbak? Itu. Kemudian 354 karena menggunakan kekuatan ini yang sangat bahaya itu 354 itu. Karena kita kemarin melihat bahwa ada beberapa oknum polisi, oknum TNI dengan menggunakan gebuk dengan tendangan yang begitu seperti kungfu bela diri, itu suatu yang tidak masuk akal. Tidak terukur begitu ya? Karena itu bukan musuh. Iya. Tidak terukur, tidak musuh kan gitu loh. Bukan lawan untuk bertanding kan kalau kita peperangan. Kalau suatu perkelahian itu tidak ada. Ini saya kira beberapa pasal yang didakwakan adalah 359, 360, 354 Mbak. Itu yang harus dilakukan. Dan ditambah karena ini kaitannya ke profesionalisme yang terkait dengan peran ke depan, ya dipecat dari institusi yang bersangkutan. Ini akan memberikan efek yang luar biasa bagi keamanan untuk kedepannya. Oke, maksimal hukuman penjaranya berapa Pak untuk pasal-pasal tadi? Ya, kalau kita lihat di dalam 359 itu 8 tahun kalau nggak salah. Ya, paling berat adalah menggunakan kekuatan. Kita lihat Mbak Rifana kemarin kan ada anggota TNI menggunakan kekuatan, kan tendangan. Itu sudah penganiayaan berat itu, bukan penganiayaan berat. Itu sudah hukumannya sangat berat, hampir 10 tahun itu. Oke. Dan harus dibawa ke peradilan militer. Oke, dan dibawa ke peradilan militer. Karena itu kalau militer kan itu, Mbak. Itu kalau misalnya yang diproses ataupun dijerat adalah aparat kepolisian dan juga aparat TNI. Tapi dugaan kelalaian ataupun kealpaan ini selain kepolisian, Mas Akmal juga mengarah ke PSSI dan juga PT Liga. Itu sebabnya mereka tidak dimasukkan dalam TGIPF, Mas Akmal? Ya, maksudnya tidak dimasukkan bagaimana? Kan dalam susunan TGIPF itu tidak ada unsur dari PT Liga dan juga PSSI. Ya karena mungkin pemerintah berpikir ini komite independen gitu kan. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya konflik of interest, maka pihak-pihak yang terkait dengan kasus Kanjuruhan tidak dilibatkan dalam tim pencarian fakta gitu. Takutnya nanti ada konflik of interest di sana. Tapi kan tadi disampaikan oleh Ketua Tim TGIPF Pak Mahfud MD bahwa masing-masing pihak boleh membuat tim pencari fakta sendiri dan itu sudah dilakukan, misalnya pihak kepolisian bikin tim pencari fakta gitu kan. Kemudian PSSI juga membuat tim pencari fakta sendiri untuk masalah-masalah mereka. Semakin banyak yang menjadi tim pencari fakta, nanti akan juga memudahkan TGIPF ini untuk mengumpulkan data-data yang lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang, dan sangat bagus sekali untuk membantu untuk kemudian diambil kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh masing-masing tim pencari fakta dari pihak-pihak terkait.
Oke, baik. Terakhir Mas Akmal, apakah dengan pembentukan TGIPF ini mampu menyelamatkan nasib sepak bola tanah air atau masih banyak sekali pekerjaan rumahnya? Ini baru awalan saja. Ya kita harus optimis dan harus punya komitmen, semua stakeholder sepak bola Indonesia harus berkomitmen bersama-sama untuk membuka lembaran baru peradaban sepak bola Indonesia. Nah, kalau tidak ada kesepakatan dan komitmen bersama-sama, tidak usah saja ada pertandingan sepak bola lagi di Indonesia, karena satu nyawa sudah sangat mahal untuk sepak bola, apalagi sampai ratusan nyawa manusia. Nah, ini harus dipahami oleh seluruh stakeholder sepak bola Indonesia bahwa inilah waktunya yang tepat untuk mengambil pelajaran besar dari tragedi Kanjuruhan, bahwa depan sepak bola kita harus lebih baik. Lebih baik prestasinya dibicarakan orang di level nasional dan level dunia, itu prestasinya, bukan aksi anarkisnya yang sekarang kita rasakan betapa mencoreng nama besar bukan cuma sepak bola Indonesia tapi juga bangsa Indonesia tentunya. Oke, ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk memetik pelajaran begitu ya terkait dengan apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Semoga semua pihak, semua stakeholders bisa memperbaiki diri dan sekali lagi bertanggung jawab karena jerat pidana, jerat perdata menanti bagi pihak-pihak yang berpotensi kemudian bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Akmal Marhali, anggota tim gabungan independen pencari fakta dan juga guru besar hukum pidana UNSUD Hipnu Nugroho. Terima kasih sekali Prof. Hipnu dan juga Mas Akmal. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mas Akmal. Sukses.